الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان والإحسان الغني الذي لم تزل سحائب وجوده تسيح الخيرات كل وقت وأوان العليم الذي لا يخفى عليه خواتر الجنان الحي القيوم الذي لا تغيض نفقاته بمر الدهور والأزمان الكريم الذي تأذن بالمزيد لذوي الشكران أحمده حمدا يفوق العد والحسبان وأشكره شكرا ننال به منه مواهب الرضوان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دائم الملك والسلطان ومبرز كل من سواه من العدم إلى الوجدان عالم الظاهر ومن طوى عليه الجنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من نوع الإنسان نبي رفع الله به الحق حتى اتضح واستبان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والإحسان أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua hidayah dan inayah untuk terus istiqamah dalam melaksanakan sholat Jumat ini. Salawat dan salam semoga terus mengalir kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengorbankan segala waktunya hanya untuk menyebarkan ajaran agama Islam dengan penuh kasih sayang. Sebagaimana yang kita rasakan saat ini, semoga kita semuanya bisa bersamanya kelak di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya keluarga dan umumnya semua jamaah yang hadir pada pelaksanaan sholat Jumat pada siang hari ini untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah dan kebajikan serta menjauhi semua larangan-larangannya, sebab tidak ada bekal yang lebih baik untuk dibawa menuju akhirat selain ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 12 bulan dalam satu tahun sebagai salah satu tanda kekuasaannya. Tentu dalam setiap bulannya terdapat keistimewaan dan juga rahasia yang tersirat di dalamnya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang terus berupaya untuk memaksimalkan ibadah dan kebaikan, khususnya di bulan-bulan yang dianggap mulia dalam agama Islam. Saat ini kita telah memasuki salah satu bulan yang sangat dimuliakan dalam ajaran agama Islam, yaitu bulan Sya'ban. Bulan yang sangat agung, di dalamnya banyak sekali rahasia-rahasia dan juga keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan hanya pada bulan ini. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa di balik hikmah bulan ini disebut dengan bulan Sya'ban adalah karena terdapat kebaikan yang sangatlah banyak. Di dalam riwayat Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama summiya Sya'ban li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsir lis-sha'im fihi hatta yadkhulal jannah." Dinamakan bulan Sya'ban karena di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan bagi orang-orang yang berpuasa di dalamnya hingga ia masuk surga. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan teladan bagi umat Islam selalu menjalani bulan ini
dengan berpuasa. Bahkan jumlah puasa yang dilakukan beliau melebihi bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Ternyata ketika ditanya oleh para sahabat-sahabatnya perihal semua itu, beliau menjawab bahwa bulan ini merupakan bulan diangkatnya semua amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzaka syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun yurfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Yang artinya ini adalah bulan yang kerap dilalaikan oleh manusia darinya. Ia adalah bulan di antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan, yaitu bulan di mana amal-amal akan diangkat kepada Tuhan alam semesta. Maka aku senang amalku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Selain itu, terdapat banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi pada bulan Sya'ban. Salah satunya adalah peristiwa perubahan arah kiblat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi seperti semula, yaitu menghadap Masjidil Haram Makkah. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kami melihat wajahmu wahai Muhammad sering menengadah ke langit, maka kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 144. Hikmah daripada peristiwa ini adalah Allah Subhanahu wa taala hendak mengetahui orang-orang yang benar-benar beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang ingkar kepadanya. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibaih." Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan juga siapa yang berbalik ke belakang. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa perubahan arah kiblat, umat Islam benar-benar diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit dari mereka yang ingkar dan juga keluar daripada ajaran agama Islam, dan tidak sedikit pula yang keimanannya justru semakin kuat dan mantap pada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, para hadirin, saat ini menjadi momen yang sangat tepat untuk kembali menguatkan keyakinan dan keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Selain itu, bulan ini juga dikenal dengan bulan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam sangatlah dianjurkan untuk terus memperbanyak membaca sholawat kepadanya. Hal ini karena seiring dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala berupa perintah untuk membaca sholawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Demikianlah khutbah Jumat perihal rahasia dan juga keutamaan bulan Sya'ban. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa mengambil keuntungan dan juga memaksimalkan bulan Sya'ban, dan tidak termasuk daripada golongan orang-orang yang menyia-nyiakan bulan yang mulia ini. Sekali lagi, khatib mengingatkan untuk terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab hanya dengan ketakwaanlah seseorang bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dzam innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghama liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binadhar wa udhunun bi khabar, amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun. Sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansairi ashabi rasulika ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasaraddin waqdul man khadalal muslimin. Allahumma ahlikil yahuda wan nasara wal kafarata wal musyrikin. Allahumma aminna fi durina waslih wulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal riba wal zina wal zalazila wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hada khasa wa an kulli buldanil muslimina amah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha 'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi wa antikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.